Yang kita sangat bersyukur Indonesia, biarpun pertumbuhan di dunia ya rata-rata hanya 1,7%, Indonesia itu bisa tumbuh sampai 4,7%. Itu luar biasa, saudara. Ya, makanya sampai Presiden IMF sendiri waktu G20 November lalu di Bali sampai bilang Indonesia itu bagaikan terang di tengah kegelapan dunia. Wah, itu kan Alkitabiah, betul gak saudara? Ya, negara kita ini menjadi berkat buat seluruh dunia karena pertumbuhan ekonominya yang termasuk ya di atas, tentu saja di atas rata-rata dunia itu. Ya, hanya sedikit negara yang mengalami pertumbuhan lebih besar dari Amerika seperti India, ya, atau beberapa negara Asia. Tapi Eropa, Amerika itu di bawah itu, bahkan banyak yang minus. Ya, sekarang yang antri mau jadi yang sudah masuk jadi pasien IMF itu paling tidak udah 15 negara, saudara. Dan masih puluhan yang akan antri. Memang nggak mudah tahun ini, ya. Walaupun kita bersyukur Indonesia tetap jauh lebih baik karena penduduknya banyak. Ya, konsumsi rumah tangganya itu berperan besar. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang banyak duit belanjalah banyak-banyak di dalam negeri. Amin. Ya. Jangan keluar negeri kasih uangnya ke orang lain. Belanja banyak-banyak dalam negeri, saudara. Kalau punya uang lebih jalan-jalanlah ke seluruh Indonesia. Ya, nggak usah ke Eropa, Amerika dulu. Ya, lebih baik negara kita disehatkan ekonominya supaya kuat. Amin. Ya, dengan demikian banyak orang tertolong. Ya, mau belanja di mall belanjalah yang banyak. Asal jangan menguras tabungan aja. Ngerti ya saudara ya? Supaya ekonominya hidup, itu maksudnya ya. Ya, makanya saya kadang-kadang kalau nawar sama tukang jualan itu kadang-kadang nggak tega ya. Udah dah buat kamu saja. Ya saudara, karena kita tahu saudara keadaan memang penuh tantangan, nggak mudah keadaan ekonomi di dunia ini ya. Jadi pagi ini saya mau ajak kita untuk mempunyai rencana hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Milikilah rencana hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara ya. Kenapa saudara? Karena Allah kita, ini poin yang pertama ya. Allah kita itu bekerja dengan rencana yang sempurna. Ya, saya kasih beberapa alasannya, beberapa bukti Alkitab. Yang pertama, Allah bekerja dengan rencana yang sempurna itu waktu apa? Penciptaan dunia. Saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 1 seterusnya, pasal 2 tentang penciptaan. Tuhan itu sudah punya rencana kalau ciptakan pertama-tama itu ciptakan terang dulu. Soalnya kalau dunianya gelap bagaimana mau ciptakan yang lain-lain, betul gak? Ya kan? Makanya hari pertama itu Tuhan berkata jadilah terang, terang pun terjadi. Hari kedua binatang dan seterusnya. Ya, tumbuh-tumbuhan, ya, matahari, bulan, bintang, ya. Baru hari ke-6 diciptakan manusia. Supaya fasilitasnya ada dulu. Betul? Itu cara Tuhan bekerja dengan rancangan yang sempurna, saudara. Secara simpel saja kita udah bisa ngerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya planning. Tuhan yang punya rencana. Nah, ini yang kita harus ikutin, saudara. Ya, bahwa kita harus punya rencana di dalam Tuhan. Contoh lain, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini saja, itu sudah dirancang jauh-jauh hari. Coba buka Kejadian 3 ayat 22. Bisa buka Alkitab di sini? Bisa ya. Supaya saudara bisa baca juga ya. Sudah? Baik, kita baca ya. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan Allah sesungguhnya. Ayo, belum dapat? Oke. Cepat sedikit ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi apa? Seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selamanya. Nah saudara, setelah kami ikut Pak Jonathan David, baru ngerti ayat ini punya terjemahan atau katakan tafsiran seperti ini. Perhatikan ya. Ayat ini bunyinya seperti ini. Salah satu dari kita harus menjadi sama seperti manusia. Perhatikan. Supaya manusia bisa menjadi seperti salah satu dari kita. Kitanya huruf besar itu siapa? Ada yang tahu gak? Allah siapa? Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini jemaat yang lain menang baik ini. Saudara ngerti gak Allah kita Allah Tritunggal? Betul? Kalau disebut kita huruf besar dalam Alkitab itu berarti Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, betul? Dan Allah Roh Kudus. Ya.
Jadi kita ini Allah Tritunggal ini bicara setelah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat mulai ayat 17 dan seterusnya ya. Manusia menerima hukuman karena dosa. Lalu Tuhan Allah itu berfirman di antara mereka bertiga. Allah Tritunggal, 3 di dalam 1. Pokoknya itu istilah teologi lah. Belajar sama Pak Dilfat lah kalau mau ngerti. Ya. Allah Tritunggal itu bicara. Salah satu dari kita harus menjadi sama seperti manusia. Siapa? Siapa Allah Tritunggal yang jadi sama seperti manusia? Yesus. Dia menjelma jadi manusia hidup seperti kita. Mengalami kelaparan, kehausan istilahnya. Ngerti saudara? Bisa capek juga karena dia manusia 100%. Tapi juga Allah 100%. Itu uniknya Yesus seperti itu. Kalau Allah Tritunggal yang lainnya, Allah Bapa itu enggak menjadi seperti manusia, enggak. Dia tetap Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Ya. Allah Roh Kudus juga tetap dalam bentuk roh. Tapi hanya Allah Anak yang turun ke dalam dunia dan menjadi manusia seperti kita, lahir dari manusia. Yaitu siapa? Maria. Ayo ngikutin dong saudara, jangan bengong aja. Ya. Ngerti ya? Jadi Allah siapa yang jadi seperti manusia? Siapa itu? Yesus. Jadi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu berbicara di antara mereka. Salah satu dari kita harus menjadi sama seperti manusia supaya manusia bisa menjadi seperti salah satu dari kita. Di dalam Alkitab tidak pernah saudara temukan kita akan menjadi seperti Bapa. Kita akan menjadi seperti Roh Kudus. Tapi Alkitab tegaskan kita akan menjadi seperti Yesus. Amin. Baca Alkitab saudara. Ya. Baca Alkitab di rumah ini. Hah? Saya tiap hari tetap baca Alkitab walaupun saya sekarang bekerja dengan sibuk. Lebih tepatnya saya mendengarkan karena saya pakai Alkitab yang ada suaranya. 5 pasal setiap hari. 5 pasal tiap hari. Setahun selesai. Walaupun ya adalah bolong-bolongnya. Tapi paling tidak setiap hari saya dengar firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara baca Alkitab pun bacalah sampai terdengar oleh telingamu. Nanti saudara ya. Pakai itu Alkitab yang bersuara. Itu praktis sekali saya temukan. Saya udah 5-6 tahun belakangan itu pakai itu saudara. Tiap hari saya dengar 5 pasal firman Tuhan. Ya. Makanya walaupun saya sekarang bekerja di dunia bisnis, dunia kerja. Saya tetap aja ayat-ayat itu masuk dalam hati saya. Nanti saudara ya. Saudara pun harus seperti itu. Kenapa? Itu firman adalah kehidupan. Amin. Aduh, firman Tuhan tuh nggak usah. Itu kalau dibahas nggak selesai-selesai lah. Begitu banyaknya saudara, dahsyatnya kuasa firman itu. Kalau saudara mengabaikan itu ya salah sendiri. Tuhan udah kasih segala-galanya. Kasih Roh Kudus, kasih firman, tapi kita nggak memanfaatkannya. Bacalah firman Tuhan tiap hari. Paling tidak seperti saya tadi, dengarkanlah tiap hari. Banyak aplikasi sekarang canggih-canggih. Saudara dan saya sekarang beruntunglah hidup di zaman yang canggih seperti ini. Ya, banyak sekali kita bisa tertolong. Untuk baca Alkitabnya pun untuk cari ayat dan sebagainya. Ya, jadi saudara, kita lihat ya, tadi Kejadian 3 ayat 22 itu sesudah terjadinya dosa di dalam diri manusia, masuk dalam dunia dan ke dalam manusia, maka Allah udah langsung merancang. Yesus mengajukan diri, Bapak biarlah saya yang turun menjadi seperti manusia. Supaya manusia satu saat, manusia berdosa ini bisa dipulihkan dan menjadi seperti Yesus. Amin. Ngerti saudara? Kita ini dilahirkan dengan roh yang serupa, segambar dan serupa dengan roh Yesus. Itu Alkitab ajarkan. Ini tentang kelahiran baru ya. Ini banyak sekali dah kaitannya. Ya, kapan-kapan kita bikin seminar tentang ini supaya saudara punya pengetahuan yang cukup. Ngerti ya saudara? Ya, punya pengetahuan yang mendasar, yang memadai sebagai anak Tuhan. Ya, jadi kita saudara akan menjadi seperti Yesus. Karena apa? Yesus sudah bersedia menjadi seperti manusia. Saya mau tunjukkan dari sini bahwa Allah kita itu bekerja dengan rencana yang teliti. Ya. 4.000 tahun sebelum Yesus benar-benar lahir dari perawan Maria, rencananya sudah dibuat di Taman Eden, bukan di Taman Eden, di tahta Allah di sorga. Amin. Ya, Tuhan sudah rundingan 3 itu.
Dan akhirnya Yesus mengajukan diri, Bapak biarlah saya yang turun menjadi seperti manusia. Supaya manusia, saudara dan saya yang tadinya berdosa, bisa dipulihkan dan akhirnya menjadi seperti Yesus. Luar biasa kan? Kayaknya nggak yakin banget ini. Kita ini akan jadi seperti Yesus. Kenapa? Rohnya sudah sama, segambar dengan roh Yesus. Ngerti saudara? Benihnya sama. Kalau benih mangga ya ditanam keluarnya apa? Ya nggak mungkin duren. Kan kita benihnya benih Kristus. Ya akan menjadi seperti Kristus. Amin. Itu artinya saudara. Jadi itu contoh ya. Kemudian contoh lain. Efesus 1 ayat 4. Coba tunjukkan. Bahwa Allah kita telah memilih kita jauh hari sebelum kita lahir bahkan. Ayo tunjukkan ayatnya. Efesus 1 ayat 4. 2, 3. Allah sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bayangkan, sebelum dunia diciptakan, Tuhan udah pilih kita. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah pilih Gibson ini nanti melayani di keluarga Allah. Amin. Ya, ngerti? Begitu cara Tuhan. Padahal dunia ini sekarang 8 miliar penduduknya. Tapi Dia tahu, ya, saudara persis satu persatu wajahnya kayak apa, akan ada di mana satu saat itu Tuhan udah punya rancangan saudara. Satu saat saudara akan bertobat di gereja ini dan beribadah di sini. Tuhan sudah punya rancangan jauh sebelum dunia dijadikan. Dunia ini umurnya bukan 6.000 tahun saudara. Bisa saja ratusan ribu tahun bahkan jutaan tahun. Bisa. Seperti penemuan para ahli menemukan fosil. Kenapa? Karena sebenarnya umur 6.000 tahun itu dihitung sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan sejak bumi diciptakan. Bumi ini mungkin usianya sudah lebih dari 6.000 tahun. Mungkin saja, sangat mungkin. Sekali lagi, perhitungan dalam Alkitab itu tentang usia bumi dan usia manusia itu dihitung sejak manusia jatuh dalam dosa. Sudah ngerti? Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bisa saja mereka sudah hidup sekian tahun, sekian puluh tahun, ratus tahun. Nggak ada yang tahu saudara. Karena waktu itu umur belum dihitung. Usia manusia, waktu dihitung, waktu yang manusia sekarang pakai ini dihitung sejak jatuh dalam dosa. Sudah ngerti? Ya, makanya bayangkan Allah itu luar biasa. Sejak dunia ini sebelum diciptakan, Tuhan sudah pilih kita nih. Dari antara sekian miliar manusia sekarang 8 miliar. Ya. Saudara merasa bangga gak? Biasa aja. Aduh. Kita ini luar biasa saudara. Bayangkan dari sekian miliar manusia kok saudara dan saya yang dipilih Tuhan. Betul? Saudara dan saya yang sekarang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara itu sudah dipilih Tuhan dari sekian miliar manusia. Ya. Itu kan luar biasa. Jadi Tuhan itu dahsyat sekali kalau Dia merancang segala sesuatu. Ya. Termasuk merancang untuk memilih saudara dan saya. Amin. Ya. Nah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, Lukas 14 ayat 28. Ya. Mengajarkan untuk kita bikin rencana, bahkan rencana anggaran. Kalau saudara yang kerja di proyek tahu tentu, rencana anggaran biaya, RAB. Betul gak? Kayaknya gak ada yang pernah bikin rencana anggaran sini. Kalau negara itu RAPBN, betul? Yesus sudah ngajarin Lukas 14 ayat 28, baca sama-sama. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau apa? Cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, jadi bikin dulu anggarannya kalau mau bangun gedung, apalagi bangun gedung tinggi. Ya. Terus ayat berikutnya Tuhan Yesus bilang, jangan sampai malu-maluin istilah saya. Udah bikin terus paruh jalan. Nah saya tinggal di Addis Ababa udah 4 tahun ini saudara. Ya. Nanti malam berangkat ke sana sama Ibu Shelly ya. Untuk berapa bulan sampai bulan Mei ya. Nah, Addis Ababa, Ethiopia itu selama 10 tahun terakhir sebelum Covid itu termasuk pertumbuhan yang tertinggi di dunia. Bisa sampai 10% pertumbuhan ekonominya. Itu kan luar biasa. Indonesia itu selama 2 dekade ini atau lebih ya 30 tahun ini sejak setelah Orde Baru ya tumbang. Itu paling pertumbuhannya 5%-an. Gak pernah lebih dari sampai 7%, gak pernah. Tapi Ethiopia itu bisa segitu. Itu karena bantuan China memang ya. Tapi saudara tahu
Ya, itu terlihat dari apa? Gedung-gedung di mana-mana, pembangunan, gedung-gedung high-rise building, gedung tinggi banyak sekali. Tapi rata-rata mangkrak. Saudara mangkrak? You know mangkrak? Dibangunnya strukturnya udah ada, tapi finishingnya nggak kelar-kelar. Sampai bertahun-tahun. Kenapa? Finishing itu perlu import barang. Perlu dolar, disitulah masalahnya. Ya, karena Ethiopia negara yang kekurangan dolar, saudara. Karena importnya jauh lebih besar daripada ekspornya. Ya, saudara bersyukurlah hidup di Indonesia. Betul gak? Mau beli dolar bisa ke money changer. Di sana boro-boro. Ya. Aja perusahaan mau pakai dolar, mesti ngantri di bank. Mesti minta permohonan dulu. Nggak bisa kayak di sini beli dolar di money changer mau keluar negeri. Nggak bisa. Di sana kredit card nggak ada, saudara. Yang kita bisa belanja-belanja itu nggak ada di sana. Karena itu kan pusatnya Visa, Master di Amerika. Itu perlu forex, perlu dolar. Ngerti saudara? Nggak ada. Jadi kasihan juga ya Pak Rudi ya hidup di sana. Ya, nah, saudara kayak gitulah. Tuhan Yesus bilang jangan sampai kamu bangun gedung tuh mangkrak. Makanya bikin apa? Anggaran biaya, bikin perhitungan dulu. Sama, kita juga begitu dalam merancang hidup kita. Jangan terlalu muluk saudara sebelum bikin perhitungan. Ngerti? Ya. Tuhan ajar kita nih untuk bikin rencana hidup dalam Tuhan. Ya. Supaya apa? Kita bisa berhasil mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Keberhasilan dalam Tuhan itu bukan dilihat dari banyaknya harta, hebatnya, terkenal, atau apa punya posisi, punya power, bukan. Keberhasilan dalam Tuhan diukur dari apakah kita berhasil menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita atau tidak. Saya sering ngomong di khotbah maupun di tengah keluarga saya bilang kerinduan saya. Suatu saat ketika saya pulang ke sorga, Yesus akan berkata, sabaslah engkau. Ini bahasa Alkitab terjemahan lama. Sejahteralah engkau, itu bahasa sekarangnya. Hai hambaku, karena engkau sudah melakukan apa yang aku suruh dalam hidupmu. Itu kita berbahagia, saudara. Amin. Walaupun kita pulang ke sorga nggak bawa harta yang banyak, ya. Ada orang kaya ini, dia meninggal dunia, ya. Lalu apa? Emasnya banyak, saudara. Lalu dia bawa berkarung-karung emas. Sampai di pintu sorga dicegat sama Rasul Petrus. Kamu bawa apa itu? Wah, ini hasil pekerjaan saya nih. Bertahun-tahun selama hidup. Apa itu? Dibuka. Ini emas saya, bangga sekali. Ya, aspal lu bawa ke sini. Ngerti ya saudara? Karena apa? Di sorga itu lantainya diremas. Ya, itu maksudnya apa? Ya, maksudnya saudara, keberhasilan kita di dalam Tuhan itu beda dengan ukuran dunia. Betul? Kalau orang dunia ngukurnya dari hal-hal materi. Tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan lihatnya kamu tuh berhasil gak melakukan rencanaku dalam hidupmu. Kalau kamu berhasil, kamu dapat pahala di sorga. Amin? Itu maksud Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita hidup dengan rencana. Di dalam Tuhan. Makanya orang dunia saja kenal begini. Ini istilah manajemen ya. If we fail to plan, we plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, kita sebenarnya sedang merencanakan untuk gagal. Ada gak yang sedang merencanakan untuk gagal? Waduh gak ada, sudah. Semua ingin berhasil, betul? Tapi gimana caranya? Rencanakan hidup kita bersama Tuhan. Maka kita akan berhasil. Ya, karena banyak orang, boro-boro Pak, merancang 10 tahun, 50 tahun ke depan. Saya besok mau makan apa aja belum tahu. Nah itu bisa, itu sebenarnya cuma excuse saja. Alasan saja saudara. Karena orang malas untuk apa? Mencari tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Ini yang saya mau ajarkan kepada kita pagi hari ini. Bagaimana supaya kita mendapatkan rencana Tuhan dan apa? Berhasil di dalamnya. Saudara, ada satu sekolah bisnis yang terkenal di dunia. Namanya Harvard Business School di Amerika. Ya, itu terkenal lah. Pak Menteri Pendidikan kita siapa namanya? Nadiem Makarim. Ya, Nadiem ya Makarim. Ini lulusan Harvard, saudara. Ya, hebat kan? Ya, dia punya Gojek kan? Ya. Nah, tahun 79 sampai tahun 89 selama 10 tahun dibikin survei atau penelitian di alumni
Harvard Business School. Lalu ditemukan begini, hanya 3% dari lulusan itu yang punya rencana hidup yang jelas dalam hidupnya dan tertulis. Ya, 3% saja yang punya rencana yang jelas dan tertulis. 17% punya rencana yang jelas tapi nggak tertulis. Beda loh saudara. Kalau bahasa tulisan tuh mesti akurat. Sudah ngerti kan akurat? Ya, kalau kita ngomong nih ada kesalahan dikit bisa bilang, oh sorry, slip of the tongue. Salah ngomong. Tapi kalau udah tulis, di koran salah tulis, mesti minta maaf terbuka. Betul gak? Ya? Jadi bahasa tulisan tuh bahasa akurat. Makanya kalau saudara pinter dalam nulis, ya itu berarti saudara orangnya akurat. Nulisnya tuh hati-hati. Karena bahasa tulisan tuh mesti hati-hati. Jadi bedanya tertulis sama nggak tertulis itu besar saudara. Ya, lalu apa? 84% sisanya nggak punya rencana hidup. Orang bilang apa? Ya mengalir saja Pak. Saya bilang itu bukan mengalir, itu hanyut namanya. Saudara ngerti bedanya mengalir sama hanyut? Ya. Kalau hanyut tuh ikut arus saja. Kalau mengalir kita artinya ikut arusnya Tuhan. Ngerti ya? Itu kita mengalir bersama Tuhan, ikutin kemauannya Tuhan. Tapi kalau hanyut kita bisa ikut arus mana saja. Arus dunia ini kita ikutin. Ya. Nah, hasilnya apa? 10 tahun kemudian, tahun 89 didapatkan begini hasilnya. Ternyata yang 17% yang punya rencana yang jelas tapi nggak tertulis, itu income-nya, penghasilannya 2 kali lipat dari yang 84%. Tapi yang luar biasa, yang 3% yang punya rencana yang akurat dan tertulis, itu income-nya 10 kali lipat dari yang lainnya. Mau punya penghasilan 10 kali lipat dari yang lain? Wah, luar biasa kan? Mari kita join yang 3% itu saudara. Punya rencana yang akurat dan tertulis. Nah, tertulisnya kita nih punya teknologi ilahi, teknologi sorga. Baca Habakuk 2, ayat 2 sampai 3. Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Ayo kita baca, saya ajak kita baca ayat yang luar biasa ini. Sudah? 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku, sama-sama, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu, ayo baca. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, waktu saya bertobat ya, saya seangkatan sama Bu Shelly lah ya, tahun 80-an. Bu Shelly lebih dulu malah, tahun 79 ya, sudah mengenal Tuhan. Tahun 80-an, waktu itu kegerakan Roh Kudus yang luar biasa di Indonesia. Ya. Dan saudara, itu dahsyat sekali. Ini ayat favorit kami nih saudara. Kenapa? Karena Tuhan suruh penglihatan itu dicatat. Ya, dicatat. Saudara, waktu dulu saya ibadah ya di Persekutuan Doa di Mangga Besar 4 itu di Gang Anjing istilahnya, Dog Avenue. Ya. Itu Persekutuan Doa yang sekarang jadi gereja besar ya, gereja Abalov dan beberapa gereja lain lah. Itu kalau kita kumpul 75 orang waktu itu, waktu saya datang sekitar segitulah. Itu luar biasa. Kalau kita pujian, semangat, 1 jam. Lalu khotbahnya juga semangat. Habis itu penyembahan, bisa 1 jam. Penyembahan 1 jam. Saudara. Ada nubuatan. Jadi kita ibadah bisa 3 jam lebih. Nah, habis nubuatan itu yang penting apa? Yang mendebarkan, ruang penglihatan. Lalu mulai satu persatu naik ke panggung dan menyampaikan penglihatan. Oh yang 1-2 sih nggak apa-apa. Ini ada beberapa orang yang punya karunia. Dia bisa 1 jam di depan. Semua orang dipercayain. Saya lihat Bapak ini hatinya ada tali hitam. Kepalanya ada tali hitam. Hatinya ada akar kepahitan. Saya lihat Bapak ini ada roh katak. Paling malu saudara. Kenapa? Roh katak itu di Wahyu ditulis roh najis. Wah ini pikiran kotor nih. Dibacain satu-satu. Saya baru pertama datang. Tiba-tiba saya ditunjuk untuk saudara kita ini. Kaget saya, kenal aja belum. Saya melihat di depan saudara ini ada begitu banyak domba-domba. Dan saudara kita ini dia nunjuk saya, pengen ngomong,
tapi mulutnya terkunci. Saudara, buat orang lain tuh gak berarti apa-apa. Tapi buat saya yang tahu hidup saya, aduh, saya bilang, ini persis banget 100%. Kenapa? Karena waktu itu saya kan sekolah di Canisius itu cowok semua, ya. Ya biasa kalau yang cowok semua bicaranya yang cewek semua. Di Ursula itu sekolahnya cewek semua. Tahu sekolah Ursula ya? Ya gitulah pergaulan di antara anak laki-laki anak perempuan. Kadang-kadang ngomongnya ada yang nyeleneh-nyeleneh gini, nyerempet-nyerempet. Saya ini hidup lahir di keluarga Kristen. Ya. Orang tua saya terutama oma saya itu Advent yang ketat. Nggak boleh makan babi, saudara. Ya, nggak boleh makan udang, seafood nggak boleh. Kopi juga mestinya kopi jagung. Itu orang Advent begitu. Jadi saya lahir dan besar di keluarga yang nilai-nilai Kristennya seperti itu. Makanya ketika saya bergaul dengan teman-teman, mereka ngomongnya suka ngaco-ngaco. Saya ini pengen nasehatin, tapi ini nggak berani, mulutnya terkunci. Jadi waktu itu penglihatan datang, aduh Tuhan, luar biasa banget Tuhan bisa bacain hidup saya dari saya kecil nih sampai saya saat ini. Hebat gak saudara? Luar biasa. Dan akhirnya saya tahu itu digenapi juga. Saya bisa menghadapi begitu banyak domba-domba, tapi sekarang mulutnya nggak lagi terkunci. Kalau saya terkunci kan sudah cuma au-au. Ya, sekarang saya bisa khotbah, betul gak ya? Ya, itu luar biasa sekali. Ya, zaman itu saudara. Makanya waktu itu kalau kita dapat penglihatan dicatat saudara. Dan saya, ini ada keluarga saya, istri anak saya, ya mereka bisa saksikan bahwa dalam hidup saya bersama Tuhan 20-an tahun banyak sekali penggenapan janji-janji Tuhan. Baik yang kami tulis maupun yang enggak tulis. Nah yang saya bilang teknologi sorga itu di ayat ini. Karena 2 Korintus pasal 3 Paulus bilang gini, kami menulis bukan di dalam loh batu tapi di dalam loh hati kamu. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan apa? Roh Kudus. Perhatikan baik-baik omongan saya ini. Kalau Roh Kudus sudah tulis firman Tuhan di hati saudara, pasti terjadi. Kenapa? Karena itu firman Tuhan buat saudara pribadi. Rema istilahnya. Kalau sudah masuk di hati ini, sudah tertulis, pasti terjadi. Jangan bilang enggak. Walaupun berlambatan, tapi tidak akan bertangguhan. Tuhan itu kelihatannya berlambatan, tapi tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Begitu Tuhan kita. Ya, haleluya. Mau beri tepuk tangan semua ya. Bapak semangat sekali. Pak siapa Pak? Hah? Pak Heri. Ya gitu dong ya. Beliau udah rambut putih masih semangat. Saudara yang rambutnya masih hitam-hitam kok loyo-loyo. Ya. Saudara, kalau Tuhan sudah berfirman dan masuk di hati kita, perhatikan itu pasti terjadi. Dan main-main saudara. Benar ya. Kenapa itu firman Tuhan? Firman Tuhan pasti terjadi. Oh sudah masuk di hati, saya sering kali bilang itu sudah jadi calon mujizat saudara. Ya, satu saat akan terjadi dalam hidupmu. Itu yang saya alami selama saya mengiring Tuhan. Jadi perhatikan kalau firman Tuhan sudah datang dalam hati kita. Pelihara benih itu, jangan sampai mati benihnya saudara. Karena sebentar lagi akan tumbuh, akan berbuah-buah dan saudara akan menikmati buahnya. Ya, jadi yang pertama lihat saudara, Allah bekerja dengan rencananya. Ya. Tuhan itu bukan, saya bilang ya, tadi saya khotbah yang sama di 2 gereja ya. Saya bilang gini, Tuhan itu bukan kayak kita, kalau mau apa-apa itu tebak-tebakan. Istilahnya ya yang seumuran saya tahu lah, cap, cip, cup, kembang, kuncup. Apa ini? Ada yang bisa nerusin? Ya. Arti apa? Itu random choice saja, kita pilih acak saja yang mana sajalah. Tuhan gak kayak gitu saudara. Kalau kayak gitu repot dong kita. Ya, ini ada jemaat di Pluit lagi doa nih. Dan saya ini bukan saudara lah, kalau saudara nanti kasihan ya. Tuhan berkati saya, wah Tuhan bilang wah cocok ini. Ya, oh gitu besok pagi suruh berkati. Cut, kirim berkat ke anak Tuhan ini. Ya, ya. Begitu malaikat sudah sampai depan pintu, Tuhan bilang, salah. Bukan buat dia, buat siapa? Buat sebelahnya. Tolong di silent dong, itu gak enak ya. Buat sebelahnya, gimana saudara? Saudara udah mau dapat berkat, terus apa? Ternyata bukan buat saudara, karena Tuhan salah itu. Tuhan kita gak kayak gitu, betul gak? Iya kan? Ini karena keluarga sendiri saya cerita. Minggu lalu saya sama Ibu Sally melayani di
Villa Yasmin. Ya, itu persekutuan doa yang udah puluhan tahun kita naungi, saudara. Hotel Yasmin di Puncak. Ya. Lalu habis saya khotbah, ya, habis itu kan kita mau ke Bandung, ya. Kita udah siap-siap. Ya biasalah, namanya pendeta ya, khotbah di gereja ya. Pulang, disalamin, terus pengurusnya kasih salam tempel. Sudah ngerti gak salam tempel? Ada tempelannya, ada amplopnya ya. Saya dapat amplopnya, saya masukin. Saya kan udah ratusan kali lah terima salam tempel kayak gini. Loh, kok ini tipis ya? Ya nggak kayak biasanya nih. Tapi saya diem aja udahlah. Saya bilang puji Tuhan aja lah. Saya masuk ke kamar ya, terus kita udah siap-siap nih. Mau istirahat terus mau pergi ke Bandung ya. Toto kamarnya ketok. Tok. Siapa ini? Loh, kita lihat, ada pengurusnya yang tadi kasih saya salam tempel gitu kan. Oh, dia bilang apa? Pak, maaf Pak, yang tadi salah. Ya, yang ini yang benar. Aduh, puji Tuhan. Yang benar yang lebih tebal sudah. Jadi saya bersyukur lah. Gak dapet yang tipis, dapet tebelan. Coba kalau terbaliknya gimana? Saudara udah mau dikasih yang tebal nih sama Tuhan. Tuhan bilang, salah. Itu bukan buat kamu. Yang buat kamu yang tipis. Nangis kita saudara. Ya, saya ingat peristiwa berapa tahun lalu waktu saya masih ketua sinode, kita bikin acara sinode. Hamba-hamba Tuhan kan bisa 100 orang dari daerah. Dan mereka perlu dikasih ongkos waktu selesai acara sinode. Jadi suka ada kejadian lucu-lucu gitu saudara. Karena banyak ya, kadang-kadang ada yang salah kasih. Sampai ada yang di Uber sampai ke terminal bus. Papa salah amplopnya. Saya pikir nih buat saya udah asik nih. Taunya dapat yang tipisan. Untungnya Tuhan kita nggak kayak gitu. Amin. Ya. Jadi berkat buat saudara jangan takut nggak bakal salah deh. Ya. Kalau sudah terima banyak, kecil, sedikit atau berlimpah itu memang jatah saudara dan saya. Amin. Tuhan kita nggak pernah salah. Jadi Tuhan kita luar biasa bekerja dengan rencana yang teliti, saudara. Ya, yang kedua, kenapa sih kita harus menyertakan Tuhan, itu masalahnya, ya, yang kita harus mengerti. Kenapa? Ya, kenapa kita mesti menyertakan Tuhan dalam rencana hidup kita? Ya, ada beberapa alasannya. Yang pertama, supaya selaras dengan rencana Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Baca ayatnya Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Lihat saudara, Bapak kita luar biasa. Dia merancang hari depan apa? Cerah, yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Bapak manapun di dunia ini, Alkitab bilang yang kejam sekalipun, dia nggak akan memberikan apa kala jengking kepada anaknya yang minta roti atau kasih ular, ya enggak saudara. Itu bapak yang nggak waras lah. Bapak yang misalnya nih, ini ada kejadian saudara, seorang teman nih dia berlimpah ya hartanya banyak, tapi sayang anaknya ada yang cacat. Jadi dia bilang, saya ini harus pikirin anak saya ini karena dia nggak bisa kerja sendiri nanti. Saya harus pikirin dia dari dia sekarang sampai dia mati. Bagaimana dia bisa hidup layak. Itu seorang bapak seperti itu saudara. Dia akan pikirin anaknya itu untuk hal yang baik. Sekalipun anaknya nih ada cacat, ada kekurangan. Apalagi saudara dan saya punya bapak yang luar biasa. Dia akan pikirin kita tuh rancangan yang indah-indah. Amin. Rancangan keselamatan untuk hari depan yang penuh harapan. Nggak mungkin bapak kita ini merancang. Anak gua nomor 1 boleh dah jadi dokter. Dulu kan gitu saudara ya. Nomor 2 jadi insinyur lah. Makanya saya sekolah insinyur. Gitu ya. Karena orang tua saya bilang ya nanti jadi insinyur lah. Yang ketiga jadi pengusaha lah. Jadi pengacara. Wah ya. Bukan pengangguran banyak acara. Bukan saudara ya. Jadi pengacara. Nomor 4. Ini agak bego-bego dikit. Udah jadi pendeta aja dah. Untung saya gak kayak gitu saudara ya. Ngerti? Nggak ada bapak yang kayak gitu, nggak ada saudara. Seorang bapak itu pasti memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak kita itu sudah merancang hal yang luar biasa untuk hidup saudara dari A sampai Z.
luar biasa, indah. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan keselamatan untuk hari depan yang penuh harapan. Makanya kenapa kita mesti ikut sertakan Tuhan dalam rencana hidup kita, supaya jangan bertentangan, jangan menyimpang dari rencana Tuhan, supaya selaras, sama saudara. Inti khotbah saya ini sederhana. Tuhan sudah merancang rancangan yang indah buat hidup kita dari awal sampai akhir, bahkan sampai kekal. Kalau kita berada dalam rencana Tuhan itu, otomatis apa? Ulangi. Otomatis Tuhan akan menyertai kita. Nggak usah diundang-undang, dia akan ada di situ karena itu memang rencana dia. Amin, saudara. Intinya nih khotbah saya seperti itu. Kalau kita nih ikut dalam rencana Tuhan, otomatis Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kita pasti berhasil. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pasti berhasil. Kenapa? Karena kita ada dalam rencana Tuhan. Masalahnya seringkali kita keluar dari rencananya. Ya, kemarin saya naik mobil tuh waktu mau ke puncak. Ibu saya bilang, loh kok apa ini jalannya agak ini goyang-goyang, padahal di jalan tol. Waduh, saya pikir takut ada apa-apa nih. Tapi di puncak saya nggak sempat lihat. Akhirnya setelah di Bandung, saya baru cek ke tukang spuring. Ternyata ada satu ban belakang kanan tuh yang kena paku. Oh, untung nggak ada apa-apa. Ya untung teruslah kalau orang anak Tuhan, betul kan ya? Akhirnya ditambal terus di spuring. Wah, kalau udah di spuring enak sudah bawanya, ya kan? Kenapa? Setirnya dilepas juga gimana? Lurus. Ini kayaknya nggak ada yang bisa nyetir di sini kan? Tapi kalau miring gimana caranya? Capek. Kita mesti pegangin, kalau nggak dipegang gimana? Mengok lagi. Ya, terus dilurusin nih, lurus. Begitu dilepas, mengok lagi. Orang Kristen suka kayak gitu, saudara. Hari Minggu di spuring. Senin sampai Sabtu dia apa? Miring lagi. Capek kalau jadi kekristenan seperti itu, capek. Kita di spuring itu dipaksa. Pegangan setir nih. Makanya tiap hari saudara mesti di spuring. Saudara dan saya mesti di spuring sama Tuhan. Diselaraskan. Makanya Daud bilang apa? Selidiki aku ya Tuhan. Apakah jalanku ini tetap di dalam jalanmu? Karena dia tahu kalau kita menceng sedikit aja nih. Kalau jalan 1 meter sih perbedaannya masih sedikit. Coba jalan 10 km, jauh banget. Itu yang Alkitab bilang. Bagaikan bumi dan langit, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan kita sama Tuhan beda, Tuhan di sorga, kita di bumi. Mikirnya seringkali di bumi saja. Tapi Tuhan mikirnya di sorga. Jadi supaya kita sama, kita mesti selaras, saudara. Yang bisa selaraskan itu Tuhan sendiri. Kamu nih udah miring. Ayo balik lagi. Amin, saudara. Kalau enggak kita mencong terus loh. Tahu-tahu udah di jurang aja. Ya kan kalau mobil dibiarin miring terus, tahu-tahu nyemplung ke jurang. Ya. Saya umur segini itu, saya bawa tensimeter, saudara. Saudara tahu untuk mengukur hipertensi. Tekanan darah lah, ya. Karena apa? Hipertensi kan bahaya. Itu silent killer, saudara. Pembunuh yang diem-diem. Ada orang nggak ngecek-ngecek atau mati aja. Kenapa? Stroke. Ya, tekanan darahnya ketinggian. Jadi tiap hari saya tensi. Saya cek. Ya. Udah kira-kira agak tinggi ya saya jaga makanan, saya minum obat. Karena mesti stabil, 120-80 lah. Itu yang idealnya. Tapi dokter di depan rumah kami bilang, Pak, jangan lupa ini tensimeter mesti dikalibrasi. Sudah ngerti kalibrasi? Itu ukurannya, meternya itu mesti diukur lagi. Ngerti gak? Diukur dengan yang standar, yang benar. Sehingga meterannya selalu benar. Jadi kalau nunjukin 120-80 benar-benar segitu. Jangan kita 120-80 tahu-tahu udah 200, udah mati. Ya, ngerti gak? Jadi kita pun harus dikalibrasi tiap hari di hadapan Tuhan. Amin. Tiap hari selaraskan jalan kita. Tiap hari bersatu menspuring diri kita. Supaya kita lurus terus nih. Karena kalau sekali bengkok, itu bahaya saudara. Syukur kalau masih bisa balik. Tapi kalau nggak bisa balik itu yang berat. Kenapa banyak orang akhirnya jadi terhilang? Mereka kelamaan di luar rencana Tuhan. Akhirnya susah balik. Makanya kenapa saudara harus saat teduh tiap hari.
tiap minggu beribadah, supaya kita ini dispurring sama Tuhan. Amin saudara, supaya kita ini dikalibrasi ulang sama Tuhan. Supaya tetap akurat saudara hidupnya. Itu sebabnya setiap rencana kita harus menyertakan Tuhan. Alasan yang kedua, supaya rencana kita bisa terwujud. Amsal 19 ayat 21, baca. Banyaklah, ayo tunjukkan ayatnya. Amsal 19 ayat 21, ini ayat pendek tapi penting. Amsal 19 ayat 21, ayo kita baca 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia bisa saja punya rancangan ini, planning itu. Tahu-tahu nggak jadi. Kenapa? Karena keputusan Tuhan yang terjadi. Kecewa gak? Kecewa. Aduh Tuhan, sudah rancang gini, rancang gitu. Kok nggak jadi? Ya Tuhan bilang, ya memang yang jadi ya keputusan saya, bukan kamu. Ngerti saudara? Supaya kita nggak kecewa gimana? Ya gampang. Sesuaikan tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Pasti terjadi kan, betul gak? Makanya apa yang kita cita-citakan akan terjadi. Mazmur 37 bilang apa? Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh apa? Hatimu. Ini yang paling luar biasa saudara. Apa yang kita pengen nih bisa terjadi loh. Kan Alkitab bilang hati itu penipu. Sebenarnya hati itu penipu. Banyak yang jahat-jahat sudah di hati kita. Ya. Jadi itu gak bakal terjadi. Tapi kok Mazmur bisa bilang gitu? Bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Alkitab bilang keinginan hati seringkali jahat. Tapi ini kok bisa terjadi? Kuncinya karena kita bergembira karena Tuhan. Apa artinya? Apa artinya bergembira karena Tuhan? Karena apapun yang terjadi kita tetap bersukacita. Biarpun ada masalah, ada persoalan, kita tetap sukacita. Alkitab katakan kalau kamu menghadapi pencobaan, anggap itu sebagai kesukaan. Amin saudara. Karena kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanku. Kalau kita sukacita, kita kuat menghadapi masalah apapun. Tapi kalau kita bersungut-sungut, bukan makin kuat, makin lemah. Dan kalau kita menerima berkat, bersukacitalah karena Tuhan. Jangan sombong. Jangan bilang, oh ini karena saya hebat. Ini semua karena Tuhan. Jadi bergembira karena Tuhan itu dalam setiap keadaan. Baik keadaan susah lagi menghadapi pencobaan, ataupun kita lagi diberkati berkelima, tetap bersukacita. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Amin. Beri tepuk tangan meriah. Apa yang ada di hati kita bisa jadi kenyataan, itu hal yang luar biasa. Orang banyak kecewa kepada Tuhan, kenapa? Karena apa yang diinginkan gak terjadi. Kenapa? Karena yang diinginkannya itu gak sesuai sama rencana Tuhan. Saudara tahu kalau kita sudah dalam Tuhan nih, ya kalau kita sudah dalam Tuhan, kalau kita minta yang aneh-aneh, yang salah, yang gak berkenan sama Tuhan, istilahnya gini, sampai nungging-nungging juga Tuhan gak kasih. Ngerti ya? Nungging itu Alkitabiah juga sudah. Dulu orang berdoa itu seperti Nabi Elia itu nungging gitu sudah. Seperti orang mau melahirkan posisinya ya. Jadi kalau kita maksa-maksa Tuhan pun, kalau itu gak sesuai sama rencana Tuhan, gak bakal dikabulin deh. Ngerti? Sama kayak anak kita kan, misalnya masih kecil jalan-jalan di mall, dia guling-guling sampai bikin kita malu karena minta dibeliin mainan. Akhirnya apa? Ya kita kabulkan juga, tapi itu kan bukan kemauan kita, betul? Manusia bisa begitu. Ya Alkitab jelas. Ini orang Islam ngerengek-ngerengek minta perceraian disahkan oleh Tuhan. Tuhan bilang enggak. Tapi karena kamu maksa juga ya udahlah. Tuhan bilang karepmu lah. Gitu saja. Terserah kamu lah. Jangan sampai kita maksa Tuhan kayak gitu, saudara. Amin. Kenapa? Akibatnya nanti kita yang tanggung. Tapi kalau kita ngikutin rencana Tuhan, oh luar biasa. Apa yang ada di hati kita bisa jadi kenyataan. Banyak orang kecewa kenapa? Karena apa yang ada di hatinya gak terjadi. Betul? Kenapa gak terjadi? Karena keputusan Tuhanlah yang terjadi. Banyak rancangan manusia, rancang ini itu tapi gak menyertakan Tuhan. Akibatnya apa? Ya gak terjadi. Karena kalau terjadi bahaya buat kita, Tuhan udah tahu. Anak kecil kok dikasih korek api, betul gak? Anak kecil kok dikasih main pistol, kayak di Amerika gitu. Anak SD nembak, ya kan? Nah itu saudara, Tuhan gak akan kasih. Biarpun kita minta sampai nangis-nangis, tapi kalau gak sesuai sama rencana Tuhan ditolak. Kenapa? Kalau dikasih malah jadi bahaya. Ngerti saudara? Jadi kenapa kita harus menyertakan Tuhan dalam rencana kita? Karena keputusan Tuhanlah yang terjadi.
Bukan rencana kita manusia semata-mata. Rencana kita harus minta approval dari Tuhan. Wah, bahasa keren sudah ya. Minta persetujuan ya. Tuhan, ini saya ada rencana gini nih. Kira-kira di-approve gak sama Tuhan? Tuhan bilang, ya boleh tapi ada koreksi-koreksi dikit. Gitu ya. Ngerti saudara? Ya. Karena hanya rancangan Tuhan yang terjadi. Ya. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus menyertakan Tuhan dalam rencana kita? Karena rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Ingat saudara, ya. Yang terbaik adalah kita hidup dalam rencana Tuhan. Karena itu akibatnya kekal. Apa saudara? Kekal loh, bukan cuma sementara di dunia ini 80 tahun lah kita hidup. Tapi itu menentukan nanti berjuta-juta tahun berikutnya. Jangan sampai kita buat keputusan yang salah. Jangan kita keluar dari rencana Tuhan di dalam hidup di dunia ini. Karena akan menentukan nanti dalam kekekalan. Makanya hidup dalam rencana Tuhan pasti sudah dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Bukan yang berdasarkan hawa nafsu kita yang sementara, yang fana. Yang seringkali menipu, terus yang seringkali hanya sesaat. Tapi Tuhan itu mikirnya kekal, saudara. Kalau Tuhan bersama kita, kita pasti berhasil. Kejadian 39 ayat yang kedua saya baca gini. Ya, Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mau berhasil? Mau sukses? Harus bersama Tuhan. Baru berhasil. Yusuf biarpun dia waktu itu budak. Maaf ini budak, ini lebih rendah dari asisten rumah tangga. Ya, dari pembantu kita. Budak itu gak punya hak hidup. Dia mau diinjak, mau dibunuh kek, dia gak bisa ngelawan. Itu budak. Tapi Yusuf dari budak bisa naik menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga ini bukan jabatan unofficial, ini jabatan resmi, saudara. Seperti presiden itu punya kepala staf kepresidenan. Kepala rumah tangga istana, kira-kira kayak gitulah. Itu luar biasa karena Potifar ini pejabat tinggi, saudara. Jabatannya itu komandan pengamanan Firaun. Wah, kalau sekarang apa? Komandan pasukan pengamanan presiden dan pas pampres. Pangkatnya bintang 2. Wah, itu Potifar pejabat tinggi. Dan Yusuf tadinya cuma jadi budak, sekarang bisa ngatur semua. Keuangannya, semua yang di rumah tangga dia atur. Kecuali siapa? Istri Potifar. Masa istrinya mau diatur juga ya. Tapi istri Potifar itulah yang bikin Yusuf masuk penjara. Kenapa? Dia difitnah karena gak mau berzina dengan dia. Sampailah dia di penjara. Dan Alkitab bilang di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia berhasil. Dari narapidana, dia menjadi pemegang kunci. Kalau pemegang kunci dia bukan di dalam sel loh. Dia di mana? Di luar sel sudah dia bukain pintu kok. Jadi artinya apa? Di penjara pun Tuhan bisa buat Yusuf berhasil. Sudah lihat ya, Yusuf nih perjalanan luar biasa. Dari keluarga baik-baik di rumah Bapak Yakub, dia dijual ke sumur tua, mau dibunuh. Dijual lagi jadi budak, terus masuk penjara. Kelihatannya hidupnya makin terpuruk, betul gak? Makin turun. Tapi sebenarnya Yusuf makin dekat dengan rencana Tuhan. Kenapa? Karena penjara itu letaknya di bawah istana Firaun. Istilahnya Yusuf hari ini di penjara, besok dia naik pangkat menjadi orang kedua di Mesir. Sampai Firaun pun mau bikin apa-apa harus izin dulu sama Yusuf loh. Jangan main-main sudah. Hebat kan? Yusuf mencapai destininya. Padahal dia kelihatan lagi terpuruk. Oh, ada di antara saudara yang mungkin merasa, aduh kok hidup saya makin begini Tuhan. Gak selalu itu karena memang lagi ada masalah. Bisa seperti Yusuf, bisa ya. Bisa, gak selalu juga. Yaitu apa? Tuhan sedang proses kita. Untuk mempromosikan diri kita. Untuk mengangkat diri kita. Mau diangkat Tuhan? Asal bukan ke sorga Pak. Kalau ke sorga ntar dulu lah ya. Ya, masih pengen menikmati hidup di dunia. Jadi begitu saudara. Kenapa kita mesti sertakan Tuhan? Karena kalau Tuhan bersama kita, kita pasti berhasil. Sekarang poin yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana caranya sekarang kita menyertakan Tuhan? Ini yang penting. Ya, ini yang penting. Karena kita udah tahu punya rencana dalam Tuhan, tapi kita harus apa?
Menyertakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ya poin pertama ini dari poin yang ketiga ini. Temukan rencana Tuhan bagi hidup kita. Temukan. Tuhan itu sudah ada rancangannya. Saudara nggak usah bikin-bikin pun Tuhan udah ada. Tinggal ditemukan. Nah, gimana temukannya? Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat saudara, ya lihat ayat ini tampilkan. Tuhan itu bergaul karib, dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara punya hati yang takut akan Tuhan, itu sama Tuhan bisa dekat. Karena apa? Saudara sangat menghormati Tuhan. Saudara menghargai keberadaan Tuhan. Sama seperti tadi saya saksikan ya waktu kami pemuda. Itu benar-benar saudara, kita nggak berani bikin dosa istilahnya. Kalau bikin dosa sebelum ibadah terus nggak bertobat, langsung ditegur di depan umum. Oh saudara ini saya lihat ini kisah nyata. Ya. Saya waktu itu ya, namanya anak-anak masih muda ya, suka ya iseng-iseng lah gitu. Ya malam minggu sebelum ibadah, malam minggunya kan ibadah minggu. Kita nih saya sama teman-teman ya jalan-jalan ke Ancol. Waktu itu Ancol beda sama sekarang. Masih remang-remang sudah. Ya, Ancol tahun 80-an tuh. Masih banyak perempuan malam gitu ya. Kita nggak mau ngapa-ngapain saudara. Jangan salah sangka, saya ini anak baik-baik, betul gak? Ya. Cuman iseng waktu itu ya nama teman-teman. Jalan aja muter pakai mobil gitu ya. Keliling-keliling Ancol. Besoknya apa? Langsung saudara dibayar kontan sama Tuhan. Begitu habis khotbah ada penglihatan, udah yang lain-lain kena, tiba-tiba saya ditunjuk. Saya lihat saudara Rudi ini celananya digigit anjing. Wah malu saudara, kalau udah gitu malu. Kenapa? Anjing itu 2 Petrus 2 ayat 20. Ya, anjing berbalik menjilat muntahnya dan babi berbalik apa? Kekubangannya. Itu bicara dosa lama. Waduh malu. Kalau udah kena teguran anjing, babi udah paling malu dah. Ya satu lagi katak saudara, roh najis. Ya, kalau udah saya lihat bapak ini di kepalanya ada katak, wah malu pasti. Itu pikiran kotor. Itu dulu begitu. Jadi kita tuh nggak main-main kalau datang ke gereja tuh, takut dan gentar sama Tuhan tuh real saudara. Bener-bener literal seperti artinya, bener-bener nyata. Jadi kita nggak bisa main-main sama dosa. Kalau ada dosa sedikit langsung ditegur saat itu. Ya itu saya mau kasih contoh itu takut akan Tuhan sampai seperti itu saudara. Ya, itu kita nggak berani main-main sama Tuhan karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Amin. Ya, kalau kita nggak berkenan, Dia bisa marah sama kita. Ya, cuman caranya waktu itu seperti itulah. Ya, zaman itu saudara. Jadi temukan rencana Tuhan itu dengan apa? Kita bergaul karib. Makanya saudara harus punya hati takut akan Tuhan. Hati takut akan Tuhan itu bukan ketakutan, bukan. Tapi saudara selalu sadar bahwa Tuhan itu ada bersama saudara. Amin. Kalau kita tahu Tuhan ada bersama kita nggak berani macam-macam hidupnya. Itu gak? Orang Kristennya di gereja kan juga puji Tuhan, shalom, ya, haleluya. Itu gak? Pakaiannya putih dari atas ke bawah. Maaf yang pakai baju putih, kayak malaikat saudara ya. Kenapa? Di gereja soalnya ada Pak Pendeta, ada Pak Gembala ya. Tapi di luar gereja, setan pun takut sama dia. Gitu. Istilah kayak gitu. Maksudnya saudara, kalau kita punya takut akan Tuhan, dimanapun kita berada, mau kita sendiri, mau kita ramai, kita tetap tahu Tuhan bersama kita. Amin. Itu takut akan Tuhan. Kalau kita pelihara sikap hati seperti itu, kita gampang dekat sama Tuhan. Bergaul karib. Kalau kita karib jadi sohibnya Tuhan, jadi teman akrabnya Tuhan, apapun Tuhan kasih rahasianya sama kita. Amin. Ngerti saudara? Perjanjiannya diberitahukan, termasuk rencananya dalam hidup kita. Mau tahu rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing? Bergaul akrablah dengan Tuhan. Maka kita akan tahu isi hati Tuhan. Seperti Daud saudara, dia bisa meraba isi hati Tuhan. Seperti Yohanes yang bersandar di dada Yesus, dia bisa dengar detak jantungnya Yesus. Istilahnya seperti gitu. Itu saking akrabnya. Saudara memiliki pergaulan erat dengan Tuhan, gak bakal rugi. Saudara investasi waktu 1 jam bersama Tuhan tiap hari gak bakal rugi. Saya bersyukur ya, sejak saya bertobat tahun 80, 81 saya dibaptis. Seminggu kemudian saya penuh Roh Kudus. Saya berbahasa roh.
Waduh, waktu saya penuh Roh Kudus itu rasanya itu hari yang paling indah dalam hidup saya. Dan sejak itu, tiap pagi saya berlutut, saya berdoa berbahasa roh 3 jam tiap hari, 3 jam. Saya ini cerita kesaksian ya, bukan untuk menyombongkan diri. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di seluruh dunia. Doanya itu lama, saudara. Nggak ada hamba Tuhan dahsyat dipakai itu doanya cuma 5 menit, nggak ada, saudara. Nggak ada. Doanya itu doa yang lama, intens di hadapan Tuhan. Banyak orang bilang, Pak, yang penting kan kualitas. Ya kualitas, kalau kamu tidur ya bukan doa namanya. Betul ya. Kualitas penting, tapi kuantitas tidak kalah penting. Kalau saudara sudah berkualitas nih doanya, waktu sekarang yang menentukan. Yesus sendiri ngomong, tidak tahankah kamu berdoa apa? 1 jam pun sertaku. Makanya waktu saya jadi ketua sendiri, saya bilang hamba Tuhan 1 jam minimal doanya. Ya iya saudara. Oh kita doanya hanya 5 menit, ya, gimana kita bisa bergaul akrab sama Tuhan. Makanya saya bersyukur ya, itu meletakkan dasar buat saya. Sekarang walaupun saya nggak sekuat seperti dulu, oh doa 1 jam buat saya nggak sulit. Saudara tahu apa yang saya lakukan, ini yang penting. Ya Pak Dilfat, kalau ada jemaat yang belum penuh Roh Kudus, doakan. Itu menjadi sarana doa yang luar biasa, doa bahasa roh itu. Saya doa bahasa roh saja. Tapi pikiran dan hati saya itu saya bisa bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya sedang menghadapi pergumulan ini dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam berbagai hal, dalam pelayanan. Saya bisa bawa kepada Tuhan. Tapi mulut saya bahasa roh terus. Saya bisa lama, bisa sejam, bisa lebih, saudara. Ya kalau ada pergumulan ya bisa lebih lama. Dan itu melahirkan hal-hal yang ajaib. Benar saudara, hal yang ajaib. Dan ini bukan kesaksian saya saja loh. Hamba-hamba Tuhan yang hidupnya dipakai luar biasa. Itu rata-rata doanya lama. Pak Jonathan David itu bapak rohani kami itu 5 jam setiap hari. Benny Hinn, kalau doa itu, Benny Hinn tahu? Kalau nggak tahu, Solihin tahu? Benny Hinn itu doanya 8 jam tiap hari. Waktu sedang jaya-jayanya ya. Seperti itu hamba-hamba Tuhan tuh yang dipakai. Karena mereka ini alat Tuhan. Gimana kalau nggak deket sama Tuhan hubungannya. Dan ngomong-ngomong saudara dan saya juga alat Tuhan di bumi ini. Amin. Jadi kita mesti deket sama Tuhan. Berikan waktu saudara yang ngacup. Nggak bakal rugi sekali lagi. Nih saya kasih contoh ya. Baca Pengkhotbah 10 ayat 10. Ayo kita percepat sedikit. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Ini ayat yang penting ya sebelum saya tutup ini. Pengkhotbah 10 ayat 10. Ayo kita baca. Ya. 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Abraham Lincoln, ya. Ini presiden Amerika yang terkenal kan? Dia bilang apa? Kalau saya diberikan waktu 8 jam untuk membelah kayu dengan kampak, saya akan pakai 6 jam untuk mengasah mata kampak saya. Sisanya 2 jam untuk kerja. Karena dengan 2 jam saya bekerja dengan kampak yang tajam selalu, hasilnya jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Daripada sebaliknya, saya pakai 6 jam untuk membelah kampak, hanya 2 jam untuk mengasah. Akibatnya apa? Kampaknya tumpul. Kerjanya nggak bagus, hasilnya nggak banyak. Apa artinya? Mengasah mata kampak kita itu sangat penting. Yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Itu mata kampak yang tajam itu hikmat, saudara. Kalau saudara dan saya banyak di hadirat Tuhan, kita banyak mendapatkan hikmat Tuhan. Jalan kita, saudara, tidak salah-salah. Jalan kita akurat. Sekali membelah kampak, membelah kayu, itu langsung jadi. Luar biasa kan? Kuncinya apa? Banyak di hadirat Tuhan. Makanya doa yang banyak tuh gak rugi, saudara. Gak rugi. Saudara investasi 1 jam sehari itu hasilnya bisa jauh lebih luar biasa. Daripada kita gak pernah doa, kerja mati-mati, jungkir balik, istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi hasilnya mengecewakan. Saudara, karena kita gak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Banyak di hadirat Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan kasih saudara ketajaman. Tuhan kasih saudara keakuratan. Gak salah-salah jalannya. Amin saudara. Kita ini di tengah rimba dunia yang gelap ini. Lalu kita gak punya terang dalam hidup kita.
Roh Kudus nggak pimpin kita, kita bisa nyasar-nyasar. Bagaimana caranya Roh Kudus bisa pimpin kita? Banyak di hadirat Tuhan. Menyembah, berbahasa roh, saudara dengan Tuhan. Bawa masalah-masalah saudara dalam bahasa roh. Menyembah Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmat. Tuhan bisa kasih ayat. Tuhan bisa bicara di hati saudara. Bahkan Tuhan bisa bicara audible di telinga saudara walaupun itu jarang. Saya hanya pernah paling 2 kali lah dengar langsung di telinga saya. Tapi itu terjadi. Kalau sudah seperti itu saudara, itu benar akan terjadi loh. Nah, kayaknya saudara ini belum pernah ngalamin semua nih, kok bengong semua. Alami itu saudara. Banyak doa di hadapan Tuhan. Gak akan rugi sekali lagi. Jangan bilang Tuhan, ini kan waktu saya untuk dagang, ini waktu saya untuk ngurus ini. Enggak saudara. Berikan waktumu 1 jam aja sehari untuk ada di hadirat Tuhan. Sudah tidak akan pernah menyesal. Dengar ini nasihat saya. Saya sudah praktikkan selama hidup saya. Ya, 43 tahun bersama Tuhan. Saya praktekkan seperti itu. Bukan saya nggak pernah gagal, bukan saya nggak pernah begini masalah banyak, tapi Tuhan selalu berikan jalan keluar. Tuhan selalu berikan jalan yang terindah, jalan yang terbaik. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita berdiri. Ya, kita nyanyi pujiannya lalu saya akan berdoa ya. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-cita, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Menjadi milikmu. Jadikan aku terang, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi sekali dari awal. Tuhan, inilah hidupku. Nyanyi sungguh-sungguh saudara. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku.
Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh lagi sekali bagimu Tuhan, ini sungguh-sungguh, haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah, haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Sampai Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sampai dunia ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sampai Kau datang kembali dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Menjemput setiap kami yang setia. Kami mau setia sampai langkah yang terakhir. Menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Apapun yang kami lakukan tahun ini, kami mau bawa di hadapan Tuhan. Kami mau doakan tiap hari supaya selalu selaras dengan rencana Tuhan. Oh Bapa, beri kami kemampuan, kekuatan, hikmat-Mu. Dalam doa-doa kami mendapatkan hikmat ilahi. Kami mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Apapun permasalahan kami percaya Yesus selalu memberi jalan yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Engkau baik dan sangat baik buat kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak membuat kami celaka. Sebaliknya Engkau membuat kami selamat ya Tuhan. Karena Engkau Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Yesus Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat di dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah yang memiliki hidup mereka. Engkaulah yang ampunya mereka ya Tuhan. Mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah biji mata-Mu. Mereka adalah anak-anak kesayangan-Mu. Pasti Engkau menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Apapun yang menjadi permasalahan dan pergumulan kami, perekonomian, keluarga, penyakit, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagimu tidak ada jalan buntu, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan, hanya kami harus dekat dengan Tuhan setiap hari. Kami harus bergaul akrab dengan Tuhan setiap hari. Kami harus takut akan Tuhan setiap hari. Kami menjaga hubungan kami dengan Engkau Bapa, karena kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Kalau kami berjalan dalam rencana-Mu, otomatis Tuhan berserta kami. Dan pasti kami akan berhasil, karena keputusan Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih Bapa. Ajar kami dengar-dengaran dengan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, memperbarui pikiran kami. Karena semakin kami perbarui pikiran kami, semakin kami mudah mengikuti Engkau. Tidak ada pertentangan lagi, tidak ada lagi pergumulan, tapi kami mengalir bersama dengan Tuhan. Kami mengikut Tuhan dengan sukarela, dengan suka hati, dengan sukacita. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Dan Bapa pasti mengabulkan apa yang ada di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih yang serahkan seluruh jemaat, seluruh pelayan-Mu Tuhan. Bahkan sebentar malam kami suami istri akan berangkat ke Addis Ababa. Tuhan menyertai kami. Sekaligus juga Tuhan menyertai semua jemaat di tempat ini, keluarga kami, anak-anak kami semua, keluarga besar kami Tuhan sertai. Termasuk hamba-hamba-Mu Dilfat dan Diana di sini Tuhan sertai untuk memimpin jemaat ini menuju kedewasaan rohani. Tuhan berkati dengan hikmat ilahi dan urapan-Mu, dan pasti Tuhan cukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu yang berusaha berdagang Tuhan berkati. Di tahun penuh tantangan ini kami percaya Engkau tetap menang bersama kami ya Tuhan. Kami menang bersama Yesus, karena Yesus adalah pembela kami yang ajaib. Roh Kudus adalah penolong kami yang setia. Kami pasti berhasil di tahun ini. Biarlah kami membawa semua rencana kami ke hadapan-Mu. Dan Engkau Tuhan akan menyelaraskannya.
Kami akan menyelaraskannya dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Jamah satu persatu. Biarlah Tuhan kami semua tekun di dalam doa kami, di dalam saat teduh kami, dalam persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Setiap hari kami memberikan waktu yang cukup, waktu yang terbaik untuk kami berdoa dan menyembah Tuhan. Dan kami akan dapatkan hasil investasi kami tidak akan sia-sia. Waktu yang kami berikan buat Tuhan tidak akan sia-sia. Karena kami akan dapatkan hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami berjauhan, kami tetap bisa bersama-sama ibadah lewat Zoom meeting ya Tuhan. Memberkati juga rekan-rekan kami yang ibadah secara online saat ini. Dimanapun mereka berada, di dalam kota, di luar kota, di luar negeri, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur sebentar kami akhiri ibadah kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, arahkan hatimu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua dengan kemuliaan, dengan kecukupan, dengan kelimpahannya. Kita tidak akan kekurangan karena kita adalah anak-anak yang dikasihi. Diberkatilah di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami terima berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kita ketemu nanti bulan Mei ya.